Karena Valentina juga nggak akan bisa diambil sama Dewa. Ini bakal Valentina bisa di pick kedua atau ketiga nantinya. Aku nggak yakin kalau bakal 1-1 pertama. Iya sih. Masih ada Yves yang mungkin bisa nemenin nama EVOS Icon. Atau Julian. Tapi Julian udah dipakai sih. udah dipakai. Gak Iya. bakal jadi Oh, prioritas. Yves atau enggak Masya. One-one. Manuan. Ya udah deh. Berarti dari Dewa bisa ngambil ke arah Digi dulu sih. Iya. Digi kebuka sama seorang Masya. Masya atau sama circle kita siapa? Atau Cloud. Digi Balmond, Digi Yves, Jujur Masya. dari mata Najaji udah ada one kayak gini harusnya Digi Masya sih. Karena kan kita tahu ya dari Oh, saya tahu Popeyus karena SP udah diambil EVOS Iya. Icon. Itu bro. Itu. Iya bro, Anda dari apalagi, tadi bro. memikirkan seorang Popeyus ya. Saya mikirin, aduh satu hero nih tadi namanya susah banget kesebut, Popeyus. Popeyus dan Lunox untuk case ya harusnya untuk ada di area middle. Ya. Ini yang kita tahu, Lunox adalah tank killer versi Mage. Versi Magic, iya. Setuju. Dan kita akan lihat dari EVOS Icon akan dijawab seperti apakah. Masih ada Valentina juga, masih ada Yves kalau misalkan emang gak mau pakai Valentina. Dan juga ada Digi yang bisa mereka ambil. Atau mungkin, karena kalau misalkan ke Matilda ini bakal bahaya sih untuk EVOS. Tapi kita Uranus dulu, dan juga adanya Yves. Dan aku gak akan melihat adanya Valentina di sisi EVOS Icon. Nggak ada sih harusnya. Iya tadi aku udah sempat berpikir kayaknya Valentina nggak akan jadi prioritas. Atau bisa jadi roamer sih Valentinanya. bentar, Popol Kupa udah digunakan Udah ya sama Dewa di game pertama tadi. Jadi dari segi Cloud marksman, ini ngambil. iya ini bisa ke arah Cloud atau ke arah Clean sebenarnya. Untuk Clean Brody carry masih oke lah, tapi Hayabusa dulu. Oke. Hayabusa dulu jujur ini bakalan agak-agak susah ya karena posisinya Enggak dong. gini, kalau misalkan kita ngelihat ke arah one-one-nya, one-one kan kemungkinan besar bakalan keluarin yang namanya Wind of Nature. Sementara Uranus, dia ini adalah bapak dari damage DPS. Bener. Apapun DPS-nya pasti dia bakal regen lagi. Dan kalau misalkan kita lihat ke arah Yves-nya, dia jadi satu-satunya hero yang bisa ditarget oleh seorang Hayabusa. Sebenarnya simpelnya gini sih. Dari Dewa United bener-bener pengen hentiin pergerakannya Brans. Dua hero counter dari One sudah hadir. Hayabusa dan juga Popeyus. Early game. Aku yakin dari One gak langsung bikin WON. Iya. Ya kan? Pastinya. Crossden set dulu pasti. Dan ini yang membuat dari sosok Lanaya bakal bisa melakukan rotasi ke arah gold lane nanti setelah dia level 4. Karena kita tahu level 4-nya jungler itu kan cepet. Dia bakal melakukan combo quad shadow bersama juga dengan adanya shadow kill. Cuman pertanyaannya, apakah Dewa United akan bermain dengan dua fighter kalau kayak gini modelannya? Dan membiarkan Popeyus yang berada di gold lane akan langsung head to head sama One. itu possible sih kalau menurut aku. Iya. Karena memang ini balik lagi counter ya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu pastinya menuju ke arah banning phase yang kedua. Setelah ada Natalia, mengingat dari Dewa belum terlihat adanya roamer juga. Begitupun dengan adanya EVOS Icon ya. Ini belum ada roamer sama sekali. Tapi opsi apa yang bakal di-ban dulu nih sama Dewa United? Yang benar belum terlihat. Ini dengan adanya Fovius diambil sama Dewa udah soft counter ke arah Matilda sih harusnya. Jadi Matilda kemungkinan kecil bakal muncul dari teman-teman EVOS Icon. Cuman dari segi jungler pun ini nggak bisa ngambil ke arah Lancelot ataupun ini harusnya ke arah fighter-fighter ataupun tanker-tanker sih. Kayak contohnya kalau misalkan ngelihat dengan adanya Fovius dan juga Lunox, Choji. Baxia. Ya, itu dia. Baxia, mikirnya Baxia. Dan ditambah lagi dengan ketebalan Baxia ini juga bisa nahanin damage dari seorang Hayabusa juga. Jadi lumayan decent lah untuk bisa face to face ataupun head to head melawan seorang Hayabusa. Tapi yang jadi problem adalah nantinya kita bisa melihat sejauh ini ada dua hero dengan satu damage yang sama, DPS. One dan juga Yves-nya. Masih belum ada hero burst juga untuk bisa mengurangi dari segi shieldnya seorang Fovius dan juga untuk damage per secondnya kepada seorang Lunox. Jadi paling dari arah junglernya punya jungler yang benar-benar tebal ditambah lagi dengan DPS yang lumayan besar ya Baxia. Ada Franco juga yang dipick oleh Dewa United. Ini adalah salah satu hero comfortnya dari Sacho. Kita tahu banget Sacho terkenal dengan hero momentumnya yaitu Franco. Apakah akan menarik hero-hero yang benar-benar penting dari EVOS Icon? Cuman yang aku highlight sedikit adalah Uranus ketemu sama Lunox nanti. Nah, ini jadi PR sebenarnya buat EVOS Icon. Iya, bisa melt banget sih. Melt banget ini. Bisa melt banget, tapi kita akan lihat dulu nih. Dari roamernya yang mungkin bakal bisa menahan juga dari damage yang diberikan menjadi satu distraksi pastinya. Kira-kira sebagai stopper Ruby. Choji mikirnya oke sih. Ruby Ruby atau oke banget Kufra sih. yang pastinya bisa nahan nih pergerakan dari Popeyus Tapi dan Ruby juga
malah mancing Iya Force juga, banget. makanya so-so. Tapi Atlas, ternyata Oke. yang muncul begitupun dengan adanya seorang Julian untuk Versik. Wah. Atlas ya, Ini ini combo banget sih. combo. Ini harusnya mereka Atlas Shift ya. Atlas, Yves, dan juga Julian. Berarti yang kita punya 3 crowd control. dari Benedetta yang udah dimunculkan oleh Dewa United berada di wah bener kan? Iya, ini Main Popheus Gold. dua ini. Popheus Gold. Bener, Altamis dengan Popheusnya seperti yang udah kita duga-duga. Ini late game-nya digaransiin sama Lunox. Mau nggak mau. Iya. Dan Ini Popheus sebenarnya di late game udah kuat juga. kuat juga. At least dia udah punya Oracle, COD 1. Sama kalau ngelawan kayak gini, mungkin kalau dia mau bikin Blade Armor, Blade Armor. boleh-boleh juga sih. Oke, tapi balik lagi dengan Dewa United tanpa menggunakan marksman ya. Akankah bisa men-secure kegandaan poinnya menjadi 2-0 atau justru akan bisa merelakan 1 poin yang direbut oleh EVOS Icon dan dibawa ke game yang ketiga? Bakal seru banget. Game kedua kita untuk menentukan posisi 2 dan juga ketiga di klasmen sementara MDL season yang ke-6. EVOS Icon, Dewa United, mereka sudah bersiap tentunya dengan segala strategi yang diberikan oleh para coachnya. Kita akan segera menyaksikan partai match point bagi Dewa United dan EVOS Icon. Bakal berjuang sekuat tenaga untuk bisa menghadirkan 1 poin untuk timnya. Iya dong, pastinya gak mau ketinggalan. Apalagi harus menelan kekalahan tanpa balas sama sekali, yaitu pastinya akan all out di game yang kedua ini. Tapi kita akan intip terlebih dahulu dari kedua junglernya. Tapi di area tengah, Sako udah terkenal dengan adanya 1 perfect match dengan ini dia skin terbaru dari Starlight member bulan Betul. September. Bagus ya. Bagus banget, aku punya. Aku juga. Iya. Hehe, lucu soalnya. Lucu banget, lucu banget. Aku Tapi pada senang. pakai gak Atlas? Pakai. Oh, pakai. Pakai juga Atlas. Aku tuh all roll loh. Oh. Tapi perfect match sudah mau dibuka. Dan kali ini Sacho menggunakan flickery lagi. Oh! Iron Hook-nya hampir saja mengenai ke dalam tubuh Bajan. Tapi belum bisa mengenai. Sword Shadow dikeluarkan. Lana yang mengusir mundur supaya bisa dapetin 1 Little Wanderer. Itu sebenarnya juga diusir mundur sama munculnya Van Sohi ya. Yang Ya. tiba-tiba masuk ke area rivernya. Dan bahkan 1 Little Wonder berhasil untuk di-secure dari Lanaya tanpa adanya kontes sama sekali. Meanwhile in the top lane kita udah intip juga unstoppable fight. Tapi lagi-lagi balik dari range itu pasti untuk segi poking damage-nya lebih besar sih. Benar, karena Altamis sendiri memang membutuhkan level 4 terlebih dahulu. Iya. Ya, itu dia. Karena posisinya kalau misalkan emang one-one pun melakukan basic attack yang bisa didapatkan oleh seorang Altamis adalah dari segi cooldown-nya aja. Cuman kalau misalkan kita lihat dari segi emblemnya, ini Altamis menggunakan ke arah Mystery Shop begitu pun juga dengan seorang Case. Ini dari segi item bakalan lebih kenceng sih dari teman-teman Dewa. Oh, ternyata EVOS Icon juga dengan ada Cloudcon dan juga Versik Oh, ambil ke arah Shadow Mystery Kill Shop. dikeluarkan Versik dan Lanaya. Tapi malahan Lanaya dalam ancaman perfect match dan first blood kayak diamankan. Iron Hook dari Sacho belum terkena siapa-siapa. Wow, itu tadi bisa dihindari ya 1 shadow kill dengan Iya, adanya in hand sword ya tadi ya langsung dia bisa ngehindarin damage yang masuk sehingga bahkan tadi quad shadow-nya juga udah dalam keadaan cooldown sehingga balik lagi terkena Void Crystal juga, efek flow tercipta dan hilangnya seorang Lanaya memberikan space juga untuk EVOS Icon berhasil untuk men-secure turtle yang pertama tanpa adanya kontes. Ini dari Hayabusanya Lanaya, bentukannya kenapa jadi mirip sama Versik ya? Kenapa Saya yang tiba-tiba ngeblank tadi ngeliatnya kok bentukannya sama. Ini dia dari segi emblemnya, sisanya kita bisa melihat bahwa Lanaya menggunakan ke arah high and dry dan juga attack penetration ditambah lagi dengan adanya movement speed. Ya. Sementara Van Sohi ngambil ke arah attack power ditambah lagi dengan adanya attack speed dari emblem fighter. Tapi kalau kita lihat dari Branch-nya, ini Branch ngambil ke arah weakness finder dengan attack speed dan juga attack power tambahan. Yang menjadi problem adalah nanti di saat Branch udah level 4 ditambah lagi dengan Altamis yang level 4, dia udah bakal mulai susah banget untuk bisa melakukan sedikit roaming ataupun ya posisinya agak bergerak dikit tapi akhirnya Altamis. dibisit oleh seorang Bajan di area bottom lane. Hampir. Karena udah ada Bajan juga di situ. Harus ya, Ji, di-babysit sih. Harus babysit karena kalau enggak Altamis bisa lompat Iya. seenak-enak ya kan. Tapi aku ngelihat mungkin di bagian tengah, Enchen dikeluarkan, Sacho dalam ancaman dan Cloudcon berhasil menubahkan karena Sacho di depan sana dengan ada Void Crystal. Dewa United kehilangan sosok Sacho, sang roamer dari Dewa United. Roamer yang menciptakan momentum hilang walaupun sudah kembali lagi ke Lane of Down, tapi kali ini berbondong-bondong teman-teman Dewa United. Enchen dikeluarkan Altamis, Demonic Force belum ke-trigger, Shadow Kill karena Versik, terbagi damage tapi lihat bagaimana Brass terbang ke atas, fatal ini bukan reward manipulation, teman-teman Dewa
Dewa United gak bisa bertahan lebih lama lagi. Walaupun Case datang dengan double kill, looking for triple kill kali ini, Bajan masih bisa mundur ke arah belakang. Wow, 2 tukar 2 ya sejauh ini. Tapi yang tumbang dari EVOS Icon adalah 2 ujung tombak damage dealer terbesar ya. Yaitu berhasil juga Fraksi. Tapi lihat, Saito Aaron Hook ya berhasil untuk menciptakan poin eliminasi terhadap seorang Cloud. Sacho El Momento. Dia menciptakan momentum yang tepat banget terhadap Cloud dan akhirnya hilang. Tapi Fansoe diam-diam mencoba untuk kabur. Sudah ada Bajan dengan perfect match yang mengejar ke arah belakang. Aeroduke kena tapi Fansoe mencoba untuk mundur sekali lagi. Gak bisa bertahan di tangan Versik. Sedangkan Turtle-nya bakal dianggurin terlebih dahulu karena sudah ada pertempuran menghilangkan Fansoe. Yes, dan tadi satu beladihan ya. Berhasil connect tapi Psychot. Dan belum ada follow up lagi tapi lihat Fataling connect kepada seorang Sako. Di mana satu flicker berhasil untuk tertrigger. Ini menjadi satu defensif yang cukup baik juga. Tapi informasi sudah disampaikan menuju ke arah Turtle yang kedua. Bajan udah mulai masuk tapi kali ini dengan adanya sebuah road manipulation. Dihindari begitu saja tapi lihat Shadow Kill terbagi dengan ada 2 orang sekaligus. Aaron Hook masih belum connect karena siapa Van Sohe. Mencoba untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh EVOS Icon. Tapi lihat satu retribution yang on point dari Versik berhasil men-secure ke arah Turtle yang kedua. Oke, memilih untuk mundur dari Dewa United. Coach Edo dibuka Lanaya, menghindari pergerakan dari Psychots juga. Dan ini menarik tanpa adanya emblem sawi. Ini benar-benar balance ya untuk retributionnya. Iya, bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi EVOS Icon-nya pun, ini Cloud juga harus berhati-hati sih dengan ada Altamis. Karena kenapa? Permainan dari Dewa United ini bakalan lumayan kelihatan di saat udah ada beberapa turret di outer yang hilang. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi itemnya aja, ini dari segi magic damager-nya, dari Lunox dan juga dari seorang Phoveus, udah ngambil ke arah 2 Clock of Destiny. Yang dimana kalau misalnya kita lihat dari teman-teman EVOS, kalau dari segi magic damager-nya itu ada seorang Eve yang udah ngambil ke arah Enhanced Talisman. Jadi dari segi damage ini punya kekuatan masing-masing. Oke, Bloody Hand dikeluarkan. Shadow Kill dan Versik pun dalam ancaman. Hilang sudah Fatal dibuka baca. Remote manipulation. Tapi lihat Cosmo of Tank dari Brans membuyarkan semuanya. Altamis, Demonic Force belum bisa mendapatkan target yang maksimal. 1 ditukar 1. Kerugian sebenarnya datang ke EVOS Icon. Versik ditukar dengan Nanya Sacho. Yes, dan juga banyak banget tadi resource yang keluar ya. Such as kayak ada road manipulation, crossbow of tanknya juga udah gak ada. Tapi lihat Cosmic Vision dengan juga Chaos Assault di flicker aja. Brans gak bisa lagi untuk bertahan. Tapi Van Sohe memberikan adanya sebuah space juga. Di mana outer turret dari bottom lane berhasil untuk dihancurkan di tangan Dewa United Esports. Lagi dan lagi pertukaran selalu terjadi. Brans ditukar Van Sohe, memberikan pengalihan isu di bagian tengah sana. Dan Dewa United juga kali ini mencoba untuk bertahan dari gempuran yang dibuat oleh EVOS Icon. Versik juga cukup bandel, maju-maju ke sana, mencoba untuk mengganggu ke arah Lanayanya. Mengambil beberapa objektif milik Lanaya bahkan. Wow, lihat. Kali ini masih menunggu momentum ya. Karena ini combo kalau berjalan Bajan Cloud Versik sih ini udah jadi satu ancaman ya untuk Dewa United. Iya, tapi lihat bener aja satu buah enhance chain-nya juga connect. Tapi di mana Force sudah ter-trigger. Tapi Case kali ini hadir. Mencoba untuk membantu adanya setup juga dengan ada satu buah remote manipulation. Tapi Bajan dalam ancaman kali ditukar dengan adanya yang udah di sana. Oh, tapi Sako hilang. Crossbow tank terbuka dari Brans. Tapi Van Soe kali ini menjadi satu target operasinya. Dan bahkan kita lihat 3 member dari Dewa United hilang ditukar dengan 2 player dari EVOS Icon. Hampir wipe out dari Dewa United. EVOS Icon benar-benar udah siap banget untuk team fight barusan. Dengan adanya Fatalin, dengan adanya reward manipulation, Cloud pun selalu berada di saat yang tepat. Dan gak ada Purify di tangan anak-anak Dewa United. Ini mungkin menjadi salah satu faktor bahaya banget untuk mereka. Iya, gak ada yang bisa menanggulangi ya dari crowd control yang diberikan oleh teman-teman EVOS Icon. Tapi memang space juga yang udah diberikan di mana Brans berhasil merontokkan satu altar turret di arah top lane. Ini menjadi angin segar pastinya untuk EVOS yang sekarang udah meninggalkan segi networknya 4.000. Iya loh, 4.000. Dan yang tadi aku sempat bilang adalah Bajan dengan 10 asisnya. Kontribusi maksimal yang dihadirkan, bahkan mungkin dari kill participationnya sekarang menunjukkan 90%. Di mana ada point kill, 11 point kill, di situ ada sosok Bajan. Ini membuat dari Dewa United harus berpikir ulang, berpikir keras, menghindari sosok Bajan ini loh. Dia udah punya flicker sekarang, dia udah punya Fataling juga. Ini kalau ngumpul rame-rame, momentum yang dibuat sama Sacho bakal bisa berantakan. Iya, dia juga punya konsil ya harusnya. Tapi dengan adanya satu swap lane yang dilakukan, Brans menuju ke arah top lane-nya. Altamis juga melakukan hal yang sama. Karena memang balik lagi, kehadiran seorang Altamis dengan Phoveus-nya ini hanya untuk mengunci pergerakan dari Brans-nya aja. Iya. Gak ada lagi. Gimana lagi?
Dan emang harus ada teamfight besar-besaran supaya Altamis bisa takut. Tapi Baja dalam ancaman Shadow Kill udah mulai dibuka. Dan Bajanya hilang. Versik versus Lanaya di depan sana. Kuat Shadow dan akhirnya satu Shuriken men-shutdown Versik di garis tengah. Tapi lihat bagaimana teman-teman dari Dewa United masih mencoba mencari keuntungan lagi di bagian tengah. Cuman Psycho di bagian bawah sana sendirian dia. EVOS Icon gak bisa mempertahankan satu outer turretnya. Dan itu dia Case dengan flicker ya, mencoba untuk kabur. Recto final blow, Pansoy mengejar ke arah Clockun. Berhasil dalam ancaman dari crossbow tank. Altamis tumbang di tangan Brans. Wow, itu crossbow of tank yang tepat waktu ya. Dimana berhasil untuk memecahkan weakness point-nya. Sehingga tadi itu satu kali loncatan Demonic Force itu bisa hilang loh Brans. Dan akhirnya bisa dibalikin dengan adanya satu crossbow of tank tersebut. Dan space juga dari Psychots yang didapatkan satu inner turret dari bottom lane hancur. Dan kali ini Lord yang pertama sekarang udah disetup oleh terutama dari EVOS Icon. Tapi dan fatalinya connect kali ini menuju ke seorang Sako dan langsung saja terpanik. Tapi Van Sohi mencoba untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh EVOS Icon. Bajan di dalam ancaman kan di daerah belakang. Masih bisa selamat tapi ternyata tidak. Satu execute berhasil untuk menumbangkan dari Bajannya. Tapi Case juga menghilang. Dua player ditukar satu dan killing spree disegir oleh seorang Brand. Oke Lanaya, Coach Edo ke arah belakang sana. Versik dengan Altamis. Mau kemana Altamis? Gak bisa kemana-mana. Dan akhirnya EVOS Icon masih mencari sosok Lanaya di garis belakang. Psychos mencoba untuk zoning out karena Lanaya memilih untuk mundur. Tapi kali ini dari Shadow Kill masih terbagi damage-nya. Aeroduk gak kena siapa-siapa dari Sacho. Dan EVOS Icon berhasil mendapatkan satu Lordnya. Ini teamfight yang bener-bener kenceng banget untuk EVOS Icon. Karena kenapa? Walaupun kita bisa melihat tadi Brans hanya menggunakan crossbow of tank-nya untuk menumbangkan Van Sohe. Seenggaknya jadi nggak ada hero zoning lagi dari Dewa. Wow, tapi lihat satu Fatali berhasil connect kepada Lanaya. Tapi masih punya kuat Shadow juga untuk melarikan diri. Dimana belum terjadi adanya pertumpahan darah sejauh ini. Dengan adanya Lord berjalan di arah bottom lane. Ini masih Lord yang belum in hand. Tapi pastinya akan menjadi daya dobrak tambahan yang didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Tapi di arah tengah sepertinya poking demi poking juga nggak berhenti-berhenti untuk terjadi loh. Iyalah, mau nggak mau ini dua hero momentum. Tapi udah ada konsil dibuka. Sacho mencoba mencari-cari. Di sana Brans memilih untuk mundur. Shadow Kill dibuka. Kuat Shadow ke arah belakang. Masih memberikan gertakan saja dari Dewa United. Mereka memilih untuk mundur kali ini. Karena dari Lordnya sudah berjalan di bagian tengah. Berbondong-bondong juga anak-anak EVOS Icon mencoba untuk membantu Lordnya. Dan mencari siapa yang bisa di-kill. Sebenarnya Case harus coba untuk cari posisi yang lebih baik. Kalau memang untuk menyerang, dia nggak boleh sampai kehilangan escape mechanism-nya. Iya, harus stay di kuning ya. Kalau misalkan emang belum siap untuk team fight ya. Karena balik lagi, ini Bajan siap memakan siapapun yang muncul di depan matanya. Gak tanggung-tanggung dan gak pandang bulu gitu loh. Mengingat gak ada satupun dari Dewa United yang menggunakan spell Purify. Iya, bahkan dari segi itemnya aja kita bisa melihat bahwa ke arah Benedictanya ini nggak full ke arah item defensif ya. Dia ngambil ke arah Bloodlust X dan juga ke arah Malefic Lord. Jadi masih ada sedikit offensive potential. Cuman yang menjadi sangat-sangat disayangkan adalah Lanaya dengan ada Endless Battle, War X dan juga Hunter Strike. Ditambah lagi dengan lagi menuju ke arah Malefic Lord. Oke, damage-nya memang sangat-sangat besar sekali. Tapi yang jadi problem adalah dari tadi Choji merhatikan bahwa Lanaya selalu menggunakan Shadow Kill-nya dulu. Bukan ke arah Shuriken-nya dulu. Karena harus diingat, di saat Hayabusa mengeluarkan Shuriken-nya dan ada marknya di atas lawannya, 4 aja deh, itu pasti Shadow Killer bakal terfokus kepada orang tersebut. Dan orang tersebut harusnya adalah 1-1. Harusnya ke arah Brans. Setuju banget sih, tapi memang sulit banget. Brans tadi di cover dengan sangat baik Psychot. Karena gini loh, aku melihat ya dari pertempuran dari tadi, Psychot ataupun Versik itu memancing supaya dari case-nya mengeluarkan ultimate terlebih dahulu. Escape mechanism-nya juga dikeluarin supaya itu bisa nge-trigger gak ada damage dealer dari Dewa United. Karena one-one-nya juga belum ada Wind of Nature sejauh itu ini. dia. Jadi harusnya bisa banget ngambil ke arah one-one. Tapi ya balik lagi karena dipeluk sama Bajan mulu dan selalu di setup mulu ya. Dengan adanya enhanced chain seorang Julian ya susah juga untuk masuk. Bener. Beyond of Order kali ini bakal menjadi kunci jawaban bagi Dewa United. Tapi apakah dari Case bisa untuk mempertahankan posisi yang gak nge-trigger Beyond of Order-nya? Karena kita tahu setelah Beyond of Order, dia kalau mau kabur hanya dengan flicker dan harus menunggu sampai 120 detik ke depan. Apalagi flicker juga gak terlalu jauh ya. Dari word manipulation itu bisa sosok juga untuk keluar loh. Kayak dia kecuali harus di belakang banget. Tapi kali ini Konsil udah terlihat juga dari Dewa United Esports menuju ke arah Lord yang udah terpancing saja. Versik menjadi garda terdepan bagi EVOS Icon. Satu Iron Hook
dari Sako belum berhasil untuk dituju ke arah siapa-siapa. Oke, Double B sudah mencari posisi yang lebih enak lagi. Bajan dan juga Brans. Ini bakal jadi combo ngeselin banget. Kalau dapat satu Fataling, bisa langsung ngebuka witness point-nya dari Brans itu sendiri. Tapi Lordnya masih dipancing-pancing. Memancing keluar juga dari Dewa United. Keluar dari kandang ya. Sementara itu, Versik terus mencicil karena dia sadar betul ada Cloud di sana, ada Psychos yang coba untuk clearing minion di bagian tengah yang memajukan cita-cita minion. Yes, tadi Altamis juga udah muncul ya. Mencoba untuk ngecek aja berapa HP bar yang dimiliki oleh Lordnya. Tapi lihat perfect match berhasil untuk men-secure Lord yang kedua. Wow, dan bahkan tadi sneaky-sneaky yang dilakukan oleh Dewa United Esports gak bisa di-follow up berlebih lagi gitu loh. Altamis tadi cuma maju. Dan dia juga ngambil resiko gitu untuk bisa lebih engage lagi. Karena sih. bahaya, posisi Iya. tadi udah ada atas lakuin perfect match. Kalau Iya. misalkan ada yang bakal kontes, itu pas dia nyatu Bahaya. badannya tiba-tiba Fataling. Iya, Iya, nggak. itu. Itu Keluar. tadi yang udah tadi kita bahas adalah nggak adanya Purify. Ya. Terus juga kalau misalnya Lord kayak gini masih bisa lah untuk ditahan sebenarnya untuk Dewa United. Tergantung nanti EVOS Icon melakukan setup seperti apa. Psychot yang terus menjadi badan bagi EVOS Icon. Coba untuk dicicil-cicil oleh anak-anak Dewa United. Dan- Lord sudah berjalan Wah, bagian ini tengah. juga sebenarnya kurang high ground ya kalau menurut aku ya dari Dewa ya. Ya. Ini balik lagi. Van Sohe paling. Iya, dan Case juga, tapi kali ini Kaokuni dalam ancaman dan ternyata berhasil untuk ditumbangkan. Bahkan Wow. mundur lagi, tapi Fataling gak kena karena siapa-siapa. Altamis menjadi garda terdepan untuk Dewa United Esports. Tapi Lordnya mencoba untuk berjalan di arah tengah. Bahkan coba untuk dikomitisasikan, tapi ternyata tidak. Dari EVOS Icon lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Itu jawabannya menghindari Bajan. Flicker, kuat Shadow dikeluarkan, nggak dapat siapa-siapa. Dan ini mungkin bisa dilakukan lagi oleh anak-anak Dewa United, memisahkan dari damage dealer EVOS Icon. Dan ini momentum dari EVOS seperti mulai padam. Karena kejadian dari Cloud yang harus tumbang. Iya, dengan Cloud tumbang otomatis high ground juga nggak punya. Ya, otomatis EVOS juga harus mundur terlebih dahulu. Tapi dari segi itemnya pun hingga detik sekarang One ini nggak menggunakan ke arah Wind of Nature. Padahal ada lawan yang bernama Hayabusa. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari segi armor yang ada tiga Dreadnought armor dari teman-teman EVOS Icon. Ada di tangan Atlas, One dan juga seorang Yves. Sementara kalau misalkan kita lihat ke arah Benedetta juga punya potensi yang sangat baik untuk memberikan damage ke arah One karena dia udah megang ke arah Malefic Roar. Tapi kalau misalkan kita lihat ke arah item-itemnya EVOS Icon, defensive mechanism dari seorang Atlas ini udah cukup komplit untuk bisa mendinai damage-damage yang masuk dari Dewa. Udah ada Athena Shield ditambah lagi dengan ada Dominance of Ice untuk mengurangi regenerasi dari shieldnya seorang Sofiru. Van Sohe sudah mulai kelihatan gerak-geriknya oleh anak-anak EVOS Icon. Dan bahkan dari purple buff sudah bisa diamankan oleh Versik. Dan kali ini Van Sohe dan juga Lanaya. Ini PR-nya gimana ya masuk ke Dreadnought armor udah di tangan. Bahkan yang tadi udah bilang sama Choji juga berhasil nggak punya WON. Ya ini malah sebenarnya di atas kertas bisa dengan mudah untuk Lanaya atau Tapi- nggak Van Sohe Iya. masuk. Cuman ya gimana ada Bajan. Setiap mau masuk bisa ada Iya. Fataling. Dan aku lihat juga tadi dari tadi Branson nggak sendirian gitu loh. Iya. Selalu ditempelin sama dua makanya orang dia minimal. punya Dreadnought armor aja mungkin cukup dan damage-nya nantinya dari shadow kill-nya tuh terbagi. Betul. Bahkan tadi bukan cuma sekedar terbagi dengan player tapi dari jungle-jungle yang bakal dipepetin terus. Betul. Ini pertempuran Infinity, Van Sohe dan juga Psychot nggak akan pernah berhenti. Bakal coba untuk ditahan dulu. Van Sohe mencari momen yang tepat untuk bisa clearing minionnya, memajukan cita-cita minion supaya dari EVOS Icon nggak bisa dapetin Lordnya. Tapi sepertinya sudah ada Versik, udah ada Brans, udah ada Bajan di sana yang siap untuk komit ke arah Lord berikutnya. Wow, oke. Tapi kali ini dari Dewa United kayaknya nggak bakal tinggal diam. Bakal coba untuk melakukan adanya kontes. Altamis udah muncul. Begitupun dengan adanya Sako menjadi garda terdepan bagi Dewa United Esports. Iron Hook bakal coba untuk ngecek aja ke area rumputan. Dan Brands kali ini punya Wind of Nature. Ini bakal lebih nge-secure lagi dirinya. Tapi lihat kali ini dengan adanya sebuah Enhance Chain dan juga Enhance Sword dari versi yang masih bisa mundur terlebih dahulu. Tapi lihat kali ini peperangan juga terpecahkan. Di mana Crossbow of Tank. Sako menghilang kali ini. Dan bahkan Bajannya juga immortality-nya terlepas. Case hilang dan bahkan dua tukar. Satu pun gak ada yang hilang dari EVOS Icon. Wow, double kill dari Cloud dan juga Versik. Kali ini Lanaya tersisa sendirian. Anak-anak EVOS Icon langsung membombardir Lanaya di sana menuju ke arah wipe out. Tapi Quad Shadow menyelamatkan nyawanya di area atas. Minion sudah berjalan. Walaupun Lordnya diamankan oleh Dewa United, ini hanyalah buying time. Karena EVOS Icon benar-benar komit ke arah depan. Shadow kill udah mulai dibuka. Baca dalam ancaman. Satu poin didapatkan dan Lanaya. Immortal gak ada. Wipe out. EVOS Icon 1-0.
sama. Wow. Sebuah dominasi dari crowd control yang sangat-sangat mengerikan dari EVOS Icon berhasil untuk membawa Dewa United di game yang ketiga. Dan ini terlihat sangat ya kelas bahwa mereka pemuncak di posisi kedua dan ketiga. Iya, balik lagi seperti yang tadi Joji bilang, dengan adanya Dewa mengambil ke arah Hayabusa, Lunos, Fofius, Benedetta dan juga Franco. Jujur dari segi pertama, area of effect-nya nggak terlalu besar.